Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Anggun Widi Astuti dengan NIM 2231411091 dari kelas PGMI 2C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling dengan submateri. Yang pertama, sejarah bimbingan dan konseling dengan poin pertama yaitu sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Yang kedua, fase-fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Submateri yang kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Dengan poin pertama yaitu fungsi bimbingan konseling Islam. Yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling Islam. Yang ketiga, fungsi bimbingan dan konseling Islam secara umum. Dan yang keempat, tujuan bimbingan dan konseling Islam secara umum. Untuk submateri yang ketiga yaitu jenis layanan dan kegiatan pendukung pada bimbingan dan konseling. Poin pertama yaitu jenis layanan bimbingan konseling, dan yang kedua kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Langsung saja yang pertama yaitu sejarah bimbingan dan konseling. Sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Sejarah lahirnya bimbingan dan penyuluhan atau konseling di Indonesia tergolong unik. Terkesan dengan layanan bimbingan dan penyuluhan atau konseling yang dilaksanakan di sekolah-sekolah Amerika Serikat pada sekitar tahun 1962. Beberapa pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan dibentuknya layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah menengah sekembalinya ke tanah air. Selanjutnya, fase-fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama, perkembangan bimbingan konseling sebelum kemerdekaan. Masa ini merupakan masa penjajahan Belanda dan Jepang di mana bangsa Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Salah satunya adalah Taman Siswa yang dipelopori oleh Kyai Haji Dewantara yang menanamkan nasionalisme di kalangan siswanya. Yang kedua, dekade 40-an. Dalam bidang pendidikan, pada dekade ini lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang serba darurat diupayakan secara bertahap, memecahkan masalah besar antara lain, pemberantasan buta huruf yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian yang ketiga, dekade 50-an. Bidang pendidikan menghadapi tantangan yang amat besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Yang keempat, dekade 60-an. Beberapa peristiwa penting dalam pendidikan pada dekade ini, yaitu yang pertama, ketetapan MPRS tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional. Yang kedua, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru 1964. Yang ketiga, lahirnya kurikulum 1968. Yang keempat, lahirnya jurusan bimbingan dan konseling di IKIP tahun 1963. Untuk lanjutannya, yang kelima ada dekade 70-an. Dalam dekade ini, bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Pembangunan pendidikan terutama diarahkan kepada pemecahan masalah utama pendidikan, yaitu 1. Pemerataan kesempatan belajar, 2. Mutu, dan ketiga relevansi, yang keempat efisiensi. Yang keenam, dekade 80-an. Pada dekade ini, bimbingan diupayakan pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Beberapa upaya dalam pendidikan dilakukan dalam dekade ini yaitu yang pertama, penyempurnaan kurikulum, yang kedua, penyempurnaan seleksi mahasiswa baru, yang ketiga, profesionalisasi tenaga pendidikan, dan yang keempat, penataan perguruan tinggi, yang kelima, pelaksanaan wajib belajar, yang keenam, pembukaan universitas terbuka, yang ketujuh, lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional. Yang ketujuh, menyongsong era lepas landas.
Era lepas landas mempunyai makna sebagai tahap pembangunan yang ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatan sendiri, khususnya dalam aspek ekonomi. Ciri kehidupan lepas landas ditandai dengan keberadaan dan berkembang atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri. Yang kedelapan, bimbingan berdasarkan Pancasila. Bimbingan di Indonesia tidak lepas dari Pancasila. Hal ini dikarenakan sebagai bangsa Pancasila menuntut bangsa Indonesia mampu menunjukkan ciri-ciri kepribadiannya di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lainnya. Kemudian materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Untuk poin yang pertama yaitu fungsi bimbingan dan konseling Islam. Fungsi dan konseling Islam ditinjau dari kegunaan atau manfaat dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya, bertujuan untuk menghindari timbulnya masalah yang cukup serius pada anak di masa yang akan datang. Yang kedua ada fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi atau dialaminya. Klien atau anak pada akhirnya mampu mengambil keputusan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga terwujud keseimbangan dalam kehidupan yang baik. Yang ketiga ada fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik, yang mengandung masalah, menjadi baik atau terpecahkan, dan kebaikan itu bertahan lama. Yang keempat ada fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi. Maksudnya, yang telah baik agar tetap baik atau lebih baik, sehingga tidak memungkinkan munculnya masalah baginya. Yang submateri kemudian tujuan bimbingan dan konseling Islam. Tujuan bimbingan dan konseling Islam yang dikemukakan oleh Az-Zaki adalah sebagai berikut. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa atau emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujiannya. Kemudian fungsi bimbingan dan konseling Islam secara umum. Umam Suherman yang dikutip oleh Sudrajat 2008 mengemukakan fungsi bimbingan dan konseling yaitu pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi preventif, fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga, ada fungsi pengembangan. Konselor berusaha menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Yang keempat, fungsi penyembuhan, berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik berupa pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang kelima, fungsi penyaluran, dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, maupun ciri-ciri kepribadian lainnya. Kemudian, fungsi yang ke-6 yaitu fungsi adaptasi, fungsi yang membantu para pelaksanaan pendidikan.
kepala sekolah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Kemudian yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Fungsi yang membantu konseli agar dapat menyelesaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan ada fungsi perbaikan, fungsi yang membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Fungsi yang kesembilan yaitu fasilitas, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang, seluruh aspek dalam diri konseli. Fungsi yang ke-10, fungsi pemeliharaan, untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Kemudian, tujuan bimbingan dan konseling Islam secara umum. Yang pertama ada pemahaman. Adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional mengarah pada peningkatan kapasitas. Yang kedua, berhubungan dengan orang lain, menjadi lebih mampu untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain. Yang ketiga ada kesadaran diri, menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang ditahan atau ditolak, atau mengembang perasaan yang lebih akurat berkenan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap diri. Yang keempat ada penerimaan diri. Pengembangan sikap positif terhadap diri ditandai dengan kemampuan menjelaskan pengamalan yang menjadi subjek kritik diri dan penolakan. Yang kelima ada pencerahan, yaitu membantu klien mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Yang keenam ada pendidikan psikologi, membantu klien mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengkontrol tingkah laku. Kemudian yang ketujuh ada perubahan tingkah laku, mengganti pola tingkah laku yang merusak. Yang kedelapan restitusi, membantu klien membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak. Yang kesembilan, perubahan sistem, memperkenalkan perubahan dengan cara beroperasinya sistem sosial. Yang terakhir, penguatan berkenaan dengan keterampilan, kesadaran, dan pengetahuan yang akan membuat klien mampu mengkontrol kehidupannya. Untuk materi yang ketiga, yaitu jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Poin yang pertama yaitu jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada 10 jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan yang baru. Hal ini membantu individu atau siswa agar memiliki pemahaman tentang berbagai hal yang penting dari suasana yang baru saja dijumpainya. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu. Hal ini sangat dibutuhkan agar individu lebih memudahkan dalam membuat perencanaan dan mengambil keputusan. Yang ketiga ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran adalah layanan yang membantu peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang kelima ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Kemudian yang keenam, layanan konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Yang ketujuh ada layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien.
Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu proses konseling yang dilakukan dalam situasi kelompok atau berbagai jenis semua yang mengalami masalah dalam bentuk itu harusnya yang dalam satu kelompok itu terdiri dari lebih dari 3 dan 2 orang. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Layanan konseling ditujukan untuk membantu klien atau pelajar menggunakan kekuatannya untuk menghadapi kondisi dan masalah pihak ketiga atau orang lain. Yang kesepuluh, layanan mediasi. Layanan mediasi adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan konselor untuk membantu menangani kedua orang yang berada dalam situasi konflik atau permusuhan. Kemudian ada kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan pendukung dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, lingkungan yang lebih luas. Yang kedua ada himpunan data. Data tentang siswa diperlukan untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa jenis data yang perlu dikumpulkan oleh guru dari siswa, yaitu 1. Identitas pribadi, 2. Latar belakang keluarga, 3. Kemampuan mental, bakat, dan kondisi kepribadian, yang keempat sejarah pendidikan, hasil belajar, nilai mata pelajaran, yang kelima hasil tes diagnostik, yang keenam data kesehatan, dan ketujuh pengalaman khusus ekstrakurikuler dalam kegiatan di luar sekolah. Yang kedelapan minat dan cita-cita. Yang kesembilan prestasi khusus yang diperoleh. Kemudian yang ketiga ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan konsultasi dan dukungan untuk mengumpulkan informasi dan memecahkan masalah siswa dengan mengunjungi rumah siswa. Kegiatan kunjungan rumah menurut Prayitno memiliki 3 tujuan utama, yaitu memperoleh data tambahan tentang permasalahan siswa khususnya yang bersangkut paut dengan keadaan rumah atau orang tua, menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya, dan kemudian membangun komitmen orang tua terhadap permasalahan anaknya. Kemudian yang keempat ada konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan penunjang konsultasi di mana seorang siswa mendiskusikan suatu masalah yang dialami dalam suatu forum konferensi yang dihadiri oleh berbagai pihak. Adapun tujuan dilaksanakannya konferensi kasus, yaitu diperolehnya gambaran yang jelas, mendalam, dan menyeluruh tentang permasalahan siswa. Kemudian terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan sehingga penanganan masalah itu menjadi lebih mudah dan tuntas. Kemudian ada alih tangan. Alih tangan merupakan kegiatan pendukung untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan tuntas masalah siswa dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam Permendikbud nomor 81A menyebutkan bahwa alih tangan kasus adalah kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud. Kemudian yang terakhir ada tampilan kepustakaan. Bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut dari informasi kepustakaan. Adapun tujuan umum tampilan kepustakaan dalam rangka pelayanan konseli adalah melengkapi substansi pelayanan konseli berupa bahan-bahan tertulis atau rekaman lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan. Kemudian ada mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada pada tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan masalah dan pengembangan. Sumbernya bisa dari buku, dengan surat kabar, dan lain-lain. Sekian penjelasan bimbingan konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.